Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ida Valina Tambunan dengan NPM 21411086 dari Prodi S1 Manajemen. Communication Radio System merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Sistem komunikasi radio dimulai dengan penemuan radio oleh Guglielmo Marconi pada tahun 1901. Keuntungannya bisa menjangkau daerah yang cukup luas, tidak memerlukan pemasangan kabel yang rumit. Selanjutnya ada kerugian. Kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Untuk mencegah suatu interferensi, maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Frekuensi dan panjang gelombang. Frekuensi radio, spektrum energi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang di antara spektrum gelombang audio dan spektrum gelombang cahaya. Panjang gelombang radio, panjang suatu gelombang elektromagnetik yang merambat dalam satu periode. Element of radio system. Sumber dari sinyal pesan atau informasi memungkinkan suatu Microsoft, kamera, atau alat lain yang mengubah informasi yang diinginkan menjadi sinyal listrik. Low pass filter. Sinyal informasi tersebut diperkuat dan dilewatkan melalui low pass filter untuk membatasi lebar pita. Osilator RF menentukan frekuensi pembawa atau kelipatannya. Penguat. Satu atau beberapa tingkat penguat menaikkan tingkat daya sinyal dari osilator ke besaran yang diperlukan untuk masuk ke modulator. Modulator menggabungkan sinyal dan komponen-komponen frekuensi pembawa untuk menghasilkan gelombang termodulasi. Spektrum sinyal luaran berada di dalam daerah frekuensi pembawa RF yang diinginkan. Penguatan tambahan mungkin diperlukan setelah modulasi untuk membawa tingkat daya sinyal pada harga masukan ke antena yang diinginkan. Antena pemancar pengubah energi RF menjadi gelombang elektromagnet dengan polarisasi yang diinginkan. Antena harus diarahkan sebanyak mungkin energi yang dipancarkan menuju ke antena penerima. Antena penerima dapat bersifat omnidireksional atau ke segala arah untuk maksud pelayanan umum atau broadcast, atau salah terarah untuk komunikasi ke titik. Tingkat penguatan RF menaikkan daya sinyal ke tingkat yang sesuai untuk masukkan ke mixer dan membantu mengisolasi osilator lokal dari antena. Osilator lokal dalam penerimaan ditala untuk menghasilkan frekuensi FLO sebesar FRF plus FIF atau FRF min FIF. Pencampuran merupakan alat nonlinear yang menggeserkan sinyal yang diterima pada FRF ke frekuensi intermedia FIF. Modulasi pada pembawa yang diterima juga diubah ke frekuensi IF. Penguat IF menaikkan sinyal ke tingkat yang cocok untuk deteksi dan menyediakan sebagian besar pemilahan frekuensi yang diperlukan untuk melewatkan sinyal yang diperlukan dan penyaringan keluar, atau filter. Sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang terdapat dalam keluaran mixer. Detektor memulihkan sinyal pesan asli dari masukan IF termodulasi. Penguat radio dan video menaikkan tingkat daya keluaran detektor ke besaran yang sesuai dengan masukan pengeras suara, tabung televisi, atau alat keluaran lain. Alat keluaran mengubah sinyal informasi kembali ke bentuk aslinya, atau gelombang suara, gambar, dan sebagainya. Propagasi gelombang radio. Gelombang dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, gelombang permukaan tanah.
Propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan D 50-90 km, lapisan E 90-145 km, lapisan F 160-400 km. Lapisan D merupakan lapisan paling bawah dari ionosfer. Menyerap gelombang dengan frekuensi rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi, ionisasi maksimal pada siang dan menghilang pada malam hari. Lapisan E memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Suatu sinyal dapat dibiasakan ataupun dapat diteruskan ke lapisan F. Pada malam hari, sinyal dapat melewati karena pada malam hari lapisan ini akan menyusut. Lapisan F dibagi menjadi dua bagian, F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari, kedua lapisan akan menjadi satu, memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi. Gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi akan dilewatkan. Biasanya dimanfaatkan untuk pemancaran gelombang AM jarak jauh. Antena dalam komunikasi. Gelombang radio. Untuk daerah frekuensi lebih dari 30 MHz, antena yang sering digunakan dalam komunikasi gelombang radio adalah antena VHF dan UHF. Antena VHF atau UHF ini dapat digelombangkan menjadi dua jenis, yaitu antena omnidireksional, antena yang mempunyai pemancaran atau penerimaan ke suatu arah. Omnidireksional digunakan pada stasiun-stasiun seperti mobile service atau siaran radio dan televisi. Antena ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antena omnidirection dengan polarisasi vertikal dan juga horizontal. Antena berarah digunakan untuk perhubungan titik ke titik untuk penerimaan TV. Jenis-jenis antena dengan diagram pemancar terarah antara lain adalah antena corner reflektor, antena Yagi-Uda, antena parabola, dan antena helikal. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.